Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah perempuan mengaji dan sahabat-sahabat Aisyah yang kami muliakan, tidak terasa kita sudah 3 bulan ya kalau nggak salah berada dalam kondisi darurat COVID, di mana WHO telah menetapkan sebagai pandemi global. Dalam hal ini kita juga sudah mengikuti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sebagai darurat COVID sejak 28 Januari sampai 28 Februari, yang kemudian diperpanjang 29 Februari sampai 29 Mei. Ya Allah, jadi sampai Idul Fitri, suasana Ramadan Idul Fitri, kita masih dalam suasana keprihatinan darurat COVID. Pemerintah pun sekarang juga sudah menetapkan beberapa daerah sebagai PSBB ya. Dan Muhammadiyah juga sudah memberikan satu tuntunan, khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid telah memberikan tuntunan tentang ibadah. Bagaimana kita menunaikan ibadah, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus maupun ibadah sosial dalam kondisi COVID ini. Ibu-ibu jamaah perempuan mengaji dan sahabat Aisyah yang kami muliakan, protokol kesehatan juga sudah dituntunkan. Kita semuanya menikmati ya, ada yang work from home, kita semuanya belajar juga dari rumah, putra-putri kita semuanya menikmati berada di rumah. Tuntunan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid itu menjadi pedoman kita semua. Meskipun mungkin kita merasakan, kita belum bisa membayangkan gimana ya besok kalau Idul Fitri, biasanya kita syiarnya demikian rupa, kita sholat berjamaah di lapangan, tapi besok di rumah saja. Sehingga ada juga seorang ibu yang menyampaikan, saya rasanya belum bisa meninggalkan sholat id di lapangan, belum bisa membayangkan bagaimana kita Ramadan nanti di rumah. Nah, inilah yang mestinya kita perlu perdalam. Kenapa tuntunan yang dituntunkan seperti itu? Ini semua sebenarnya sejalan dengan syariat ajaran agama Islam, dan dalam fikih tarjih ya, ini sebenarnya tuntunan itu adalah tuntunan yang sifatnya operasional. Al-ahkam al-far'iyah, hukum-hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan kita, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, kehidupan berbangsa. Semua itu sebenarnya ini adalah level yang ketiga. Di atasnya ada nilai-nilai dasar. Nah, kalau kita bisa memahami nilai-nilai dasar seperti yang kami sampaikan, ada seorang ibu yang merasa belum mampu untuk meninggalkan tidak sholat id di lapangan, tapi ketika Idul Fitri, ketika sholat tarawih, kenapa harus di rumah saja? Ketika kami sampaikan, sebenarnya ada nilai-nilai dasarnya, maka ini bisa menerima. Maka itulah sebenarnya nilai-nilai dasar atau yang dikenal dengan al-qiyam al-asasiyah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nilai-nilai dasar apa sih sebenarnya yang melandasi maksudnya tuntunan tersebut. Kalau tadi al-ahkam al-far'iyah berarti hukum itu sifatnya cabang perbuatan, maka ada hal yang usul, ada hal yang pokok, maka itulah nilai-nilai dasar. Ada 3 nilai dasar yang akan kami sampaikan, yang sudah dituntunkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Nilai dasar yang pertama adalah nilai keimanan. Keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, keimanan kita kepada Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Rahman, dan Allah yang Maha Rahim. Kita meyakini bahwa COVID-19 yang katanya virusnya itu nano-nano ya,
amat sangat kecil, tapi penyebarannya luar biasa. Bayangkan dari Wuhan sekarang sudah hampir seluruh dunia itu terkena wabah ini, sehingga WHO menyatakan sebagai pandemi global. Nah, kita meyakini bahwa itu sebenarnya adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Itu semua adalah sebenarnya ciptaan Allah. Allah mencipta segala sesuatu itu bukan tanpa makna. Dan Allah mencipta sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum Allah. Di antara sunnatullah itu apa? Ya, bahwa virus itu ternyata penyebarannya demikian cepat dari satu orang ke orang yang lain, ya, dari kerumunan ini penyebaran yang sangat cepat. Namun sebenarnya dia juga punya karakteristik dan sebenarnya mudah untuk bisa hilang, ya, apabila kita bisa berusaha untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, menjaga agar tidak tertular yang dikenal dengan social distancing, bahkan soft distancing, ya. Ketika kita sholat kan softnya biasanya rapat, ya, luruskan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, tapi ini softnya direnggang. Nah, ini sebenarnya apa? Bacaan kita, respon kita terhadap sunnatullah, hukum-hukum Allah. Namanya hukum Allah itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Lah, apa dengan keimanan kita itulah kita menyadari bahwa itu satu musibah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma min musibatin, enggak ada satu bencana, satu musibah yang itu terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak terjadi pada dirimu sekalian, kecuali semua itu sudah tertulis sebelumnya, sebelum sesuatu itu terjadi. Berarti ini adalah atas kehendak Allah. Ini satu musibah. Tugas kita apa dengan keimanan kita, nilai-nilai dasar kita iman kepada Allah yang maha kuasa, yang maha adil. Nggak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Dan juga Allah yang maha rahman dan maha rahim. Maka dalam hal ini ekspresi iman kita adalah apa? Berusaha untuk memperkecil risiko, berusaha untuk memutus mata rantai. Maka usaha memutus mata rantai dengan membersihkan membersihkan tangan dengan sabun, menjaga wudhu, aktivitas fisik dengan menjaga jarak. Ini sebenarnya adalah merupakan ekspresi iman. Keimanan kita, nilai-nilai dasar terhadap keimanan pada Allah tersebut, juga kita menyadari bahwa tadi Allah tidak berbuat zalim, tapi juga ini merupakan satu ujian. Nah, kalau ini ujian, maka dalam hal ini maka kita harus berusaha. Maka usaha menghadapi ujian inilah sebenarnya merupakan ekspresi iman. Yang kedua, nilai dasar yang kedua, bahwa nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim ini mewujudkan satu sikap optimisme, bukan keputusasaan. Bukan berarti kita pasrah, putus asa, dan sifat putus asa itu adalah bukan merupakan ekspresi pribadi seorang muslim. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa. Oleh karena itu maka sikap optimisme. Lah, optimisme inilah yang mendorong kita semua untuk melakukan ikhtiar. Nah, apa ikhtiar? Ikhtiarnya upaya yang semaksimal mungkin berjihad, ya, mengatasi penyebaran ini. Bahkan para pejuang-pejuang kita, para dokter, perawat, tenaga medis dan non medis yang berada di garda terdepan, maka
mereka itulah sebenarnya sedang berusaha berjihad untuk mewujudkan optimisme, ekspresi dari ekspresi iman dalam bentuk optimisme, berjihad untuk melayani, mengobati yang sakit agar bisa sembuh. Maka jihad itulah merupakan ekspresi iman. Mudah-mudahan perjuangan mereka diterima oleh Allah sebagai amal jariah, sebagai amal soleh. Kami sudah menyampaikan jazakumullah khairal jazaa. Demikian juga bagi kita yang sehat, maka berikhtiar tadi untuk selalu menjaga kebersihan diri, selalu menjaga jarak untuk aktivitas sosial, aktivitas fisik ya, agar kita lebih sehat, dan juga menjaga nutrisi yang halalan thayyiban, nutrisi yang bergizi sehingga ada kekebalan dan kesehatan kita terjaga. Namun semuanya ini terwujud dari nilai-nilai iman itu apa? Ada upaya tadi yang sungguh-sungguh berjihad untuk mewujudkan kesehatan dan bisa menghindari, bahkan insya Allah nanti mudah-mudahan akan segera bisa diatasi. Akhir-akhir ini semalam data menunjukkan bahwa alhamdulillah perbandingan antara yang wafat dengan yang sembuh sudah lebih tinggi yang sembuh. Kalau dulu kan yang wafat lebih banyak. Mudah-mudahan ini bagian dari optimisme kita yang merupakan ekspresi iman. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah satu kaum kecuali kita sendiri yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Di mana ada kesukaran, nanti Allah akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ibu-ibu jamaah perempuan mengaji dan sahabat-sahabat Aisyah, marilah ikhtiar kita, jihad kita, upaya kita, termasuk sekarang ketika sudah 3 bulan ya, 3 bulan di rumah, 3 bulan tidak keluar, ada yang sudah tidak berusaha, maka permasalahan yang muncul adalah permasalahan ekonomi. Apa yang dilakukan Aisyah dan ta'awun sosial ini juga merupakan ekspresi dari iman dalam wujud optimisme tadi. Yang terakhir yaitu nilai dasar yang ketiga, nilai-nilai keimanan kita terhadap apa? Bahwa semua yang dicipta Allah itu pasti mengandung maslahah. Tujuan risalah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah satu-satu misinya adalah membawa maslahah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad kecuali hanya untuk membawa rahmah, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, kemanfaatan bagi seluruh alam. Inilah yang oleh para filosof hukum Islam dirumuskan sebagai maqasidut tasyri' atau tujuan syariah. Nah, tujuan syariah ini dikembangkan menjadi kulliyatul khams. Ada 5 hal yang paling asasi yang harus dilindungi, yaitu apa? Hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi jiwa. Jiwa agar supaya sehat, jiwa agar supaya bisa hidup layak, jangan sampai sakit, apalagi wafat. Maka di era COVID ini, upaya-upaya ikhtiar tadi sebenarnya adalah upaya untuk melindungi jiwa, termasuk menjaga jarak, ya, kebersihan dan sebagainya, itu melindungi jiwa. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, yaitu melindungi keturunan, melindungi keluarga, mewujudkan keluarga yang sakinah, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebelah hifdzun nasl. Hifdzul akal, melindungi akal. Kemudian hifdzul mal, melindungi harta. Dalam kaitannya dengan era COVID, khususnya tuntunan ibadah di era COVID ini sebenarnya adalah terkait dengan 2 hal, yaitu hifdzuddin, melindungi agama, dan yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi jiwa. Oh, agama harus ditegakkan. Apa? Oh, sholat gak boleh ditinggalkan. Itulah hifdzuddin, itu hal yang daruri. Jiwa harus dilindungi, jangan ada yang wafat, itulah hal yang daruri. Maka
Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Kita bisa menyembuhkan satu orang saja, berarti mata rantai itu bisa diputus, akan bisa menyembuhkan, menghidupkan semua orang. Lah, hifdzun nafas ini melindungi jiwa. Sekarang permasalahannya, kenapa sholat id nggak boleh? Ya, karena di lapangan itu ada kerumunan. Kenapa sholat tarawih nggak usah berjamaah? Ya, itu hifdzuddin, betul. Namun sholat id berjamaah di lapangan itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian sholat tarawih berjamaah, ya, sholat tarawih sendiri juga hukumnya sunnah muakkadah. Jadi andai kata kita tidak sholat tarawih di masjid, kita sholat tarawih di rumah, ya, qiyamul lail di bulan Ramadan di rumah, maka ini sebenarnya adalah menunaikan kewajiban, ya, menunaikan syariat atau tuntunan Islam yang itu adalah sunnah. Lah, tingkatannya beda. Kalau sholat tarawih tadi dengan sholat wajib daruri, maka ini nggak daruri. Demikian juga ketika COVID-19 ini yang penyebarannya sedemikian rupa, yang amat sangat cepat, dan kalau orang sudah positif maka apalagi kalau ada sakit-sakit sertaannya, ada kemungkinan dia wafat, maka melindungi jiwa dari COVID-19 ini satu hal yang daruri. Oleh karena itu maka dipilih apa? Oh, yang dipilih ya dilindungi yang daruri, yang jangan sampai ada yang wafat, jangan sampai ada yang sakit menjadi wabah. Oleh karena itulah maka keyakinan kita bahwa sholat Idul Fitri di lapangan kita tidak tunaikan, tapi syiar Ramadan, syiar Idul Fitri tetap dilakukan. Antara lain apa? Maka takbir, ya, tetap kita lakukan di rumah, sehingga hiasilah rumah itu dengan takbir, hiasilah rumah kita itu dengan sholat, ya, sholat sunnah itu dilakukan dengan di rumah. Yang sekarang juga sholat wajib, sholat berjamaah di rumah. Demikian ibu-ibu jamaah perempuan mengaji dan para sahabat Aisyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.